Tahu nggak sih, rasanya punya pengagum rahasia. Setiap hari ada secangkir kopi favorit yang tiba-tiba muncul di meja kantin. Ada catatan kecil berisi kata-kata penyemangat yang seakan tahu persis apa yang lagi dirasakan. Tapi yang paling bikin penasaran, nggak ada yang pernah kelihatan siapa yang meletakkannya. Misterius banget kan? Awalnya aku pikir ini cuma kebetulan. Mungkin ada orang iseng atau sekadar teman yang ingin membuat hari-hariku lebih baik. Tapi semakin lama, semakin sering aku menemukan hal-hal kecil yang benar-benar terasa personal. Seolah-olah orang ini mengenalku dengan sangat baik. Minuman favoritku selalu tepat, tidak pernah keliru. Kadang kalau aku terlihat lelah, ada catatan kecil bertuliskan, "Jangan lupa istirahat, kamu hebat." Dan jujur, itu bikin hariku jadi lebih ringan. Aku mulai penasaran, siapa sebenarnya yang melakukan semua ini? Aku bertanya pada teman-teman, tapi mereka hanya tertawa atau malah menggoda, menyuruhku menikmati saja tanpa harus tahu siapa pelakunya. Tapi aku gak bisa. Aku merasa harus menemukan orang ini dan berterima kasih langsung. Mungkin juga aku ingin mengenalnya lebih dekat. Petunjuk demi petunjuk aku cari. Aku mengamati kantin lebih lama dari biasanya. Aku menunggu lebih lama, berharap bisa memergoki siapapun yang diam-diam meletakkan sesuatu di mejaku. Tapi anehnya, setiap kali aku merasa sudah menemukan orangnya, ternyata petunjuk itu mengarah ke orang lain. Beberapa kali aku salah menebak. Pernah aku curiga pada seorang kakak tingkat yang sering kebetulan berada di kantin saat aku datang. Tapi saat aku tanyakan, dia hanya menggeleng dan berkata, "Kalau aku yang melakukannya, aku pasti sudah bilang langsung." Lalu aku berpikir mungkin ini perbuatan salah satu teman dekatku. Mereka sering menggoda dan mengatakan aku punya secret admirer. Tapi setiap kali aku bertanya serius, mereka hanya tertawa dan mengalihkan pembicaraan. Aku hampir menyerah, berpikir mungkin lebih baik tetap membiarkan ini menjadi misteri yang indah. Sampai akhirnya, suatu hari aku datang lebih awal dari biasanya. Kantin masih sepi. Aku duduk di mejaku dan pura-pura fokus pada ponsel, padahal mataku terus memperhatikan sekitar. Lalu aku melihatnya, dia, sahabatku sendiri. Dia yang selama ini selalu ada, selalu mendukung, dan selalu mendengarkan keluh kesahku. Dia yang tahu aku suka kopi tanpa gula, yang tahu kapan aku butuh semangat ekstra, yang tahu kapan aku sedang lelah dan butuh diingatkan untuk istirahat. Dia yang selama ini diam-diam memperhatikanku, bukan karena ingin bermain-main, tapi karena benar-benar peduli. Aku merasa bodoh. Kenapa aku tidak menyadarinya sejak awal? Semua tanda-tandanya ada di sana. Dia yang selalu menanyakan apakah aku sudah mendapatkan kejutan hari ini. Dia yang paling antusias setiap kali aku bercerita tentang misteri ini. Aku diam, entah harus berkata apa, tapi ada perasaan hangat di dadaku. Ada sesuatu yang selama ini tidak aku sadari, atau mungkin tidak ingin aku akui. Dan saat aku akhirnya memberanikan diri bertanya, "Kenapa kamu gak pernah bilang?" Dia hanya tersenyum kecil. Karena aku takut kalau aku bilang, semuanya akan berubah. Aku tidak bisa berkata-kata. Ada keheningan di antara kami, tapi kali ini bukan karena canggung. Ini adalah keheningan yang penuh dengan arti. Saat itu aku sadar, kadang kita terlalu sibuk mencari sesuatu yang jauh, padahal jawabannya ada begitu dekat.
Kadang kita menunggu seseorang untuk mengungkapkan perasaannya, padahal mungkin mereka juga sedang menunggu keberanian yang sama. Jadi, kalau kamu punya perasaan pada seseorang, jangan tunggu terlalu lama. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu untuk jujur. Karena mungkin saja yang kamu tunggu juga sedang menunggumu. Aku menatapnya, mencoba mencari keberanian di antara ribuan kata yang berputar di pikiranku. Rasanya aneh, baru sekarang aku benar-benar melihatnya. Bukan hanya sebagai sahabat, tapi sebagai seseorang yang selama ini diam-diam mengisi hari-hariku tanpa aku sadari. Aku menarik napas dalam. Kalau aku tahu lebih cepat, mungkin segalanya akan berbeda. Kataku pelan, hampir seperti bisikan yang bahkan aku sendiri ragu untuk mengatakannya. Dia tersenyum, kali ini lebih dalam, lebih nyata. Mungkin, tapi mungkin juga ini cara terbaik untuk menjagamu tetap ada di sisiku. Suaranya terdengar tenang, tapi aku bisa merasakan ketakutan yang terselip di sana. Aku ingin mengatakan sesuatu, apapun, bahwa aku menghargai semua yang telah dia lakukan, bahwa aku tidak akan pergi hanya karena aku tahu perasaannya. Tapi di saat yang sama, ada sesuatu dalam diriku yang ragu. Apa yang aku rasakan sebenarnya? Apakah ini hanya keterkejutan sesaat? Atau ada sesuatu yang selama ini tertutup oleh keyakinanku bahwa kami hanya sahabat? Hari itu, aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Hari-hari setelahnya terasa aneh. Tidak ada lagi catatan kecil di meja kantin. Tidak ada lagi secangkir kopi yang tiba-tiba muncul. Dia masih ada di sana, masih tersenyum seperti biasa, masih mendengarkan ceritaku, tapi ada sesuatu yang berubah. Mungkin karena sekarang aku tahu, dan dia tahu bahwa aku tahu. Aku merindukan momen-momen itu, bukan hanya karena kejutan kecilnya, tapi karena sekarang aku sadar betapa berharganya perhatian-perhatian itu. Betapa aku merasakan ada yang hilang ketika dia tidak lagi melakukannya. Aku duduk di kantin, memperhatikan meja di depanku yang kosong. Tidak ada pesan, tidak ada kopi. Aku menggenggam gelas plastik berisi minuman yang aku beli sendiri, dan rasanya berbeda. Aku menoleh ke arah sahabatku yang sedang berbicara dengan teman lain, tapi sesekali mencuri pandang ke arahku. Aku tahu dia masih peduli. Aku tahu dia masih ada di sana. Hanya saja sekarang dia menarik diri sedikit. Mungkin untuk memberi ruang, mungkin untuk berjaga-jaga agar tidak terlalu berharap. Dan saat itu aku sadar, aku tidak ingin kehilangan ini, tidak ingin kehilangan dia. Aku bangkit, melangkah ke arah counter kantin, memesan 2 cangkir kopi, 1 dengan gula, 1 tanpa. Aku mengambil sebuah kertas kecil dari tasku, menuliskan sesuatu dengan cepat, lalu berjalan ke mejanya. Dia menatapku heran saat aku meletakkan kopi dan kertas di hadapannya. Tangannya terhenti di udara sebelum akhirnya meraih kertas itu, membuka lipatannya, membaca tulisan yang kutinggalkan. Kali ini, aku yang ingin membuat harimu lebih baik. Terima kasih sudah selalu ada. Aku tidak ingin kita berubah. Tapi, jika kamu berani mengambil langkah pertama, mungkin aku juga berani melangkah bersamamu. Aku tidak menunggu reaksinya. Aku hanya tersenyum, lalu kembali ke mejaku. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat arah yang bisa kami tuju. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa mungkin
Aku juga sudah lama jatuh cinta padanya. Aku hanya terlalu takut untuk mengakuinya. Dia membaca catatan itu dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku melihat matanya bergerak cepat dari satu kata ke kata lainnya, seakan ingin memastikan bahwa dia tidak salah membaca. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang terasa begitu lama. Lalu dia mengangkat wajahnya, menatapku. Aku menahan napas. Apakah aku baru saja melakukan kesalahan? Apakah ini akan membuat segalanya semakin canggung? Tapi kemudian bibirnya melengkung membentuk senyuman kecil. Senyuman yang selalu aku kenali, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dia mengambil cangkir kopi yang aku berikan, mengangkatnya sedikit ke arahku, seperti sedang memberi isyarat terima kasih. Lalu menyesapnya perlahan. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, hanya matanya yang berbicara penuh dengan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Aku menatap ke arah lain, berusaha menenangkan debaran jantungku. Aku tidak menyangka bahwa tindakan sekecil ini bisa membuatku merasa begitu gugup. Hari itu berlalu dengan aneh. Kami tetap berbicara seperti biasa, tetap bercanda seperti sebelumnya, tapi ada sesuatu yang terasa lebih dalam. Tidak ada lagi keharusan untuk menyembunyikan perasaan, tapi juga belum ada kata yang benar-benar mengubah keadaan. Malamnya, aku mendapatkan pesan darinya. Terima kasih untuk kopi dan catatannya. Aku tidak pernah berpikir kalau suatu hari kamu yang akan melakukan ini untukku. Aku membaca pesan itu berulang kali. Jemariku melayang di atas keyboard, mencoba merangkai balasan yang tepat. Aku juga gak pernah berpikir akan melakukannya, tapi mungkin selama ini aku hanya menunggu saat yang tepat. Beberapa menit berlalu sebelum akhirnya dia membalas. Dan menurutmu, ini saat yang tepat? Aku tersenyum kecil, menghela napas sebelum mengetik jawabanku. Aku gak tahu, tapi kalau kita gak pernah mulai, kita gak akan pernah tahu kan? Tidak ada balasan lagi malam itu, tapi aku bisa membayangkan dia tersenyum, membaca pesanku, sama seperti aku tersenyum, membayangkan kemana semua ini akan membawa kami. Keesokan paginya, aku berjalan ke kantin seperti biasa. Ada rasa cemas di hatiku, takut jika perbincangan tadi malam akan mengubah sesuatu di antara kami. Tapi saat aku sampai di mejaku, aku terdiam. Di sana, tepat di tempat di mana biasanya aku menemukan kejutan kecil darinya. Ada satu cangkir kopi dan sebuah catatan. Aku meraihnya dengan tangan sedikit gemetar, membuka lipatan kertas itu dan membaca tulisannya. Kalau kita nggak pernah mulai, kita nggak akan pernah tahu. Jadi, mau duduk di sini bersama aku? Aku menggigit bibir, menahan senyum yang tidak bisa aku cegah. Aku mengangkat kepala, mencari sosoknya di tengah keramaian kantin. Dan saat mata kami bertemu, dia menepuk kursi kosong di sebelahnya, mengundangku untuk duduk di sana. Tanpa ragu, aku melangkah mendekat, karena kali ini aku tahu ini bukan lagi tentang misteri yang harus dipecahkan. Ini adalah tentang dua hati yang akhirnya saling menemukan. Aku duduk di kursi kosong di sebelahnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa seperti berada di tempat yang seharusnya. Tidak ada lagi pertanyaan yang menggantung di udara. Tidak ada lagi kebingungan tentang siapa pengagum rahasiaku. Jawabannya sudah ada di sini, tepat di sampingku. Kami tidak langsung berbicara, hanya duduk dalam keheningan yang nyaman. Dia menyeruput kopinya pelan, sementara aku memainkan tutup cangkir dengan jemariku.
Ini bukan lagi tentang mencari tahu, bukan tentang teka-teki yang harus dipecahkan, tapi tentang bagaimana aku menerima sesuatu yang selama ini tidak pernah aku sadari, bahwa seseorang diam-diam memperhatikanku dengan tulus, dengan cara yang sederhana, namun bermakna. Aku takut dia akhirnya membuka suara. Aku takut kalau aku bilang dari awal kamu akan menjauh. Aku menoleh menatapnya dalam-dalam. Ada ketulusan di matanya. Ada ketakutan yang mungkin selama ini dia pendam sendiri. Aku gak akan pergi. Jawabku dengan suara pelan, tapi penuh keyakinan. Aku cuma butuh waktu untuk mengerti semuanya. Dia tersenyum kecil, lalu mengangguk pelan. Dan sekarang, aku menarik napas dalam. Sekarang, aku pikir aku ingin melihat kemana. Ini bisa membawa kita. Wajahnya sedikit terangkat, seolah lega mendengar jawabanku. Aku tahu ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin tidak akan mudah, sesuatu yang mungkin akan mengubah banyak hal. Tapi aku tidak ingin lagi membiarkan ketakutan menahan langkahku. Hari-hari berlalu, dan perlahan semuanya terasa lebih alami. Kami tetap seperti dulu, tetap tertawa bersama, tetap berbagi cerita seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih hangat, lebih dekat, lebih jujur. Tidak ada lagi pertanyaan yang menggantung, tidak ada lagi rahasia yang disembunyikan. Aku belajar bahwa cinta tidak selalu datang dengan cara yang megah atau dramatis. Terkadang cinta ada dalam hal-hal kecil yang kita abaikan. Dalam secangkir kopi di pagi hari, dalam catatan kecil yang ditinggalkan di meja, dalam perhatian yang diam-diam diberikan tanpa meminta balasan. Dan yang lebih penting, aku belajar bahwa terkadang kita hanya perlu sedikit keberanian untuk mengakui apa yang sebenarnya sudah lama ada di hati kita. Mungkin kamu juga pernah mengalami hal yang sama. Mungkin ada seseorang di dekatmu yang selama ini diam-diam memperhatikan, peduli, dan selalu ada untukmu tanpa kamu sadari. Mungkin kamu juga sedang ragu, takut jika mengambil langkah pertama segalanya akan berubah. Tapi percayalah, tidak ada yang lebih menyesakkan daripada menyimpan perasaan yang seharusnya diungkapkan. Jangan biarkan ketakutan membuatmu kehilangan sesuatu yang berharga. Beranilah untuk mengungkapkan, beranilah untuk melangkah. Karena mungkin kebahagiaan yang kamu cari sudah ada di dekatmu selama ini menunggu untuk ditemukan.